Welcome to Motion Cuan. Cari untung bareng teman. Sobat Medio, podcast Beginu yang dibawakan oleh Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com, siap bekali kamu dengan obrolan penuh wisdom mulai dari Dahlan Iskan, Najwa Shihab, Jason Ranti, dan sosok inspiratif lainnya. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media dan Kompas.com hanya di Spotify. Halo Sobat Medio, bersama Iko Anata di sini. Kembali lagi nih di podcast Cuan Cari Untung bareng teman. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang cara menyiapkan biaya pendidikan anak. Wah, gue sih emang belum, tapi ya gak apa-apa, kita harus belajar dulu gitu ya sama ahlinya. Tapi sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa ya untuk follow dan beri rating terbaik kamu di podcast Cuan di Spotify. Terus juga nyalain tuh notifikasinya, biar kamu tuh bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang setiap hari Rabu dan Jumat. Nah Sobat Media, kalau misalkan kamu pengen tahu lengkap gitu ya seputar investasi selain mendengarkan Cuan bareng Mbak Joyce, boleh juga kamu langsung beli buku fisiknya gitu ya, Mbak Joyce Taurisanti, yang berjudul Dunia Saham Tak Seindah di Sosial Media. Kamu juga bisa tuh ngedapetin informasi mengenai keuangan lainnya dengan berlangganan di kompas.id, karena setiap Senin gitu ya ada kolom investasi Mbak Joyce, jadi bisa kamu cekin ya. Nah, setiap orang tua itu kan pasti menginginkan yang terbaik gitu buat anaknya, khususnya pendidikan gitu, karena pendidikan ini adalah gerbang awal menuju kesuksesan. Gak heran ya banyak orang tua tuh yang rela berjuang mati-matian demi memenuhi ya agar sang anak gitu bisa meraih masa depan yang cemerlang. Banyak juga nih orang tua yang mulai mempersiapkan pendidikan anak sejak dini, terlebih pendidikan dari jenjang taman kanak-kanak atau TK sampai perguruan tinggi. Bukan hal yang murah gitu Sobat Medio, tapi memang terdapat sejumlah langkah penting yang kerap luput dan tidak disadari oleh orang tua untuk mempersiapkan dana pendidikan anak-anak. Wah, kira-kira apa aja ya langkah yang sering gak disadari itu? Nah, hari ini kita bakal menemukan jawabannya lewat Mbak Joyce Taurisanti, Certified Financial Planner, jurnalis harian Kompas di kompas.id, dan penulis tentang finansial dan investasi. Halo Mbak Joyce, apa kabar? Halo Iko, apa kabar? Gimana teman-teman semua nih? Sehat-sehat? Semoga sehat terus gitu ya. Iya. Mbak Joyce, kita bakal ngobrol nih biaya pendidikan anak nih Mbak Joyce. Aduh, boleh gak sih? Udah aduh duluan nih gue nih. Aku emang belum ngerasain ya, tapi ya boleh lah buat kedepannya ini gimana gitu. Tapi boleh gak nih diceritain gimana Mbak Joyce menyiapkan pendidikan anak gitu? Apakah sudah dilakukan sebelum menikah atau setelahnya gitu? Setelah menikah dan atau setelah mempunyai anak? Nah, kalau aku sih investasi itu aku begitu kerja kok, kan belum menikah ya. Tapi nggak tahu gitu investasi buat apaan gitu. Belum ada tujuan spesifik. Nah, setelah menikah dan punya anak, kira-kira anakku umur 1 tahun lah kalau itu. Kan aku udah boleh belajar personal finance. Oh, berarti anak-anak mesti disiapin. Nah, aku mempersiapkannya tuh sejak anakku umur 1 tahun kok. Padahal sekarang aja belum kuliah dia, bentar lagi nih. Dulu pertama kali aku kan juga nggak langsung ke saham Iko, tapi ke reksadana. Karena nggak ada ngajarin juga sih lagi itu, soalnya nggak tahu mau belajar sama siapa. Yang paling sederhana adalah reksadana, dan waktu itu belum ada yang namanya obligasi retail Iko, 20 tahun yang lalu tuh. Jadi yang ada reksadana, dan aku beli reksadana. Ketika itu reksadana itu yieldnya gede banget. Pertama aku beli reksadana obligasi itu setahun. Terus oke deh, kayak gini ya cara kerjanya. Terus oke, aku naik kelas, aku beli reksadana campuran dan reksadana saham. Lebih gede lagi hasilnya, terus menang dong gitu. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, lama-lama industri ini kan berubah ya. Reksadana itu jadinya buat aku hasilnya itu sudah tidak memenuhi harapan, karena hasilnya itu kecil kok dibandingin sama kebutuhan aku. Terus aku ya akhirnya aku pindah ke saham. Buat dana pendidikan ini aku nyicil ke saham-saham yang blue chip. Emang enggak, kalau blue chip itu kan pergerakannya enggak gitu bantingannya gitu ya. Alon-alon aja, tapi ya tetap naik. Tapi kalau dari Mbak Joy sendiri, sebenarnya lebih baik nyiapin biaya pendidikan itu sesuai jenjangnya dulu, atau emang sekaligus gitu dari TK sampai kuliah? Kalau aku sih ngitungnya gini, dengan penghasilan aku sekarang, biaya anak sekolah dari TK, SMP, SMA itu masih tercover kok. Dari gaji aku, dari gaji suami gitu ya. Itu masih tercover. Tapi yang agak berat nih untuk mempersiapkan kuliah kok. Apa aja tuh? Waduh, itu makanya aku tadi aduh duluan nih. Kan itu emang berat kok. Karena kalau kita dari TK, SD, SMP, SMA
itu kan masih tinggal sama kita ya. Dan juga sekolahnya itu bayarannya masih bisa tercover. Apalagi teman-teman kalau anaknya sekolah di sekolah negeri. Sekarang kan banyak yang gratis kok sekolah negeri. Tapi ketika mau masuk kuliah, ini bener-bener bikin bekerut loh Iko. Ini jadi curcol nih ya. Gak apa-apa Mbak Joyce, silakan. Biar kita tahu gitu. Nah iya, biar teman-teman tuh udah bener-bener mempersiapkan diri dengan baik gitu. Nah teman-teman bisa lihat deh di Kompas waktu akhir bulan Juli itu ada 5 atau 6 tulisan khusus soal biaya kuliah Iko. Nah di situ judulnya serem banget kok. Judulnya gini ya, orang tua Indonesia semakin sulit membiayai kuliah anak. Wah. Udah warning ya. Udah warning banget. Karena apa? Karena kenaikan gaji kita sama kenaikan uang sekolah itu jauh, nggak sebanding banget deh. Nah dari kan Litbang Kompas itu membuat survei kok. Jadi rata-rata gini, biaya sekolah rata-rata, biaya kuliah nih rata-rata berapa? 150 juta rata-rata ya. Itu biaya kuliahnya doang kok. Belum kalau kita hitung anak mesti kos di luar kota. Dia kan harus ada rumah kos, harus ada makan sendiri ya kan, nggak bisa ikut kita lagi. Transportasi sendiri itu di luar itu ya. Nah setelah hitung-hitung biaya uang kuliah itu rata-rata naiknya 6% per tahun. Itu kan udah di atas inflasi normal, inflasi umum. Aku dari dulu udah sadar bahwa ada 2 Iko sektor yang naiknya paling kencang, yaitu biaya pendidikan dengan biaya kesehatan. Nah jadi warning juga nih buat teman-teman nih, biaya kesehatan itu mahal banget. Jaga kesehatan harus punya paling enggak tuh BPJS. Nah untuk biaya kuliah ini ayo kita hitung bareng-bareng. 6% naiknya kok 1 tahun, itu udah tinggi loh. Inflasi kita aja nggak nyampe segitu. Nah dulu aku tuh pakai reksadana, dan reksadana itu lama-lama nggak bisa catch up kok kenaikan biaya kuliah ini. Makanya aku investasinya ke saham, dan aku nggak hitung 6% loh, aku hitung inflasi biaya pendidikan ini 10% supaya kita punya spare gitu. Jadi aku hitungnya 10% nih. Daripada kita nombok ya, mendingan aku punya lebihan karena aku hitung kenaikannya 10%. Teman-teman bayangin aja, anak kuliah itu kan nanti umur 17 ya, 18 17 lah 17 18 ini aku udah siapin dari dia umurnya setahun, kan nabungnya dikit-dikit. Kebutuhan kan juga banyak kok, nggak kuliah doang. Nabungnya dikit-dikit, dan itu terus dipantau terus gitu. Apakah persiapan itu benar-benar ampuh atau ya sama aja gitu? Oh enggak kok, ini ampuh banget kok, beneran. Aku kan udah membayangkan nih, ini aja aku ngitungnya anakku itu sekolahnya sekolah yang biasa gitu loh, bukanlah kuliah paling mahal apa sih, kedokteran kan. Itu kan nggak dapet kok 150 juta. Kalau melihat tulisan teman-teman yang kemarin, kedokteran itu BIP-nya paling lama kok, karena biaya kuliahnya paling mahal. Aku juga tidak mengharapkan banget anakku tuh dapat sekolah di negeri. Kalau sekolah negeri itu kan lumayan ya, tapi udah mahal juga loh sekarang sekolah negeri itu. Sama apalagi, aja ya? Iya, apalagi kalau teman-teman lewat jalur apa tuh yang mandiri ya. Jalur mandiri itu udah lebih mahal. Atau kuliah internasional kan sekarang banyak ya kok ya, universitas menawarkan. Itu juga itu udah di atas 6% kok. Itu jangan percaya kalau cuma 6%. Iya, aku baru kemarin aku hitung misalnya sekolah internasional gitu bisa habis 600 juta loh untuk tahun sekarang. Itu yang sekolah hanya di sini. Berarti kan kita harus tambah lagi untuk dia 1 tahun di luar negeri ya, karena dia kuliahnya double. Itu belum termasuk kok 600 juta itu. Udah puyeng duluan. Makanya benar deh teman-teman tuh, apalagi yang masih kecil-kecil, persiapan dengan baik. Ini nggak main-main gitu loh, baik dan tepat. Masalahnya gini, mungkin teman-teman bilang produk-produk tabungan itu berapa sih kok itunya, imbal hasilnya nyampe nggak 6%, nyampe nggak 10%? Kan enggak. Jadi kalau teman-teman beli produk yang salah, terus ketika anaknya udah SMA kelas 2 gitu, tabungannya dibuka, nomboknya banyak. Makanya kalau aku sih mendingan aku kasihnya tuh 10% kok kenaikannya. Jadi biar ada spare gitu. Nah setelah lo tahu gitu ya langkah-langkah menyiapkan biaya pendidikan anak gitu ya Mbak Joyce, apakah ada strategi untuk menyimpan uang pendidikan anak gitu? Apalagi kan Mbak Joyce juga coba reksadana waktu itu. Nah tabungan itu sudah aku bilang tadi kok, kita harus evaluasi terus. Cukup nggak sih segini? Aku suka rajin ngeliatin website sekolah-sekolah nih. Oh tanah lu sekian, tahun ini segini, tuh zaman anak gue berapa gitu. Iya lagi, aduh. Nanya, anak gue juga masih SD ini. Itu masih dipikirin. Oh itu harus sering evaluasi kok. Sebenarnya berapa sih? Waktu dulu kan, waktu aku kuliah kita disubsidi ya. Zaman aku tuh dulu
30 tahun lalu tuh disubsidi sama pemerintah. Kalau kita bisa, dan masuknya tuh hanya 2 jalur PMDK. Teman-teman pasti nggak tahu PMDK, udah lama banget soalnya. Jadi kita jalur rapot sekarang, dan juga jalur ujian nasional. Sekarang kan banyak ya jalurnya ya, itu lebih mending loh, tapi uangnya kan lebih banyak. Dulu tuh aku bayar sekolah kuliah cuma 200.000 zaman dahulu kala, dan itu sama uang gaulku kok, banyakan uang gaulnya. Zaman dulu sekolah tuh lebih terjangkau menurut aku ya, karena kita disubsidi pemerintah. Tapi sekarang udah enggak, kita disubsidi siapa? Orang tua sendiri. Orang tuanya ngos-ngos, ini bener-bener ngos-ngosan loh kita nih. Jadi diganti kok dari reksadana menjadi saham, karena supaya catch up, target aku dapat 10% per tahun. Kalau misalnya nggak catch up ya, aku pasti ganti sahamnya. Oh, saham ini lagi nggak perform nih, kan saham juga nggak selamanya naik ya kok ya. Oh, saham ini nggak perform, ya udah aku ganti saham yang ini. Misalnya kemarin kan 2-3 tahun yang lalu saham apa sih yang naik? Komoditas, kayak saham-saham batu bara gitu kan, naiknya kenceng tuh ya kemarin teman-teman. Ya udah aku parkirnya di situ dulu. Terus strategi lain, anak aku ini kan udah kelas 1 nih sekarang, kelas 1 SMA. Berarti dia akan, kalau naik kelas terus nih ya, dia akan lulus itu 3 tahun lagi. Nah, aku rencana ketika dia kelas 2 nanti, simpenan aku di saham itu aku masukin ke obligasi kok, atau ke deposito aja. Karena apa? Karena ya amit-amit ya kok ya, tiba-tiba anak gue kelas 2 SMA terjadi sesuatu kayak kemarin COVID kan, stock market turun 50%, kan kita nggak tahu. Nah, supaya menghindari kejadian seperti itu, aku nih mau pindahin kok uang aku yang di saham, dipindahin ke instrumen yang lebih aman. Ya palingan kalau nggak obligasi ya aku ke deposito. Jadi pas dia mau pakai nanti kelas 3 itu uangnya udah ada, nggak berkurang gitu loh. Kan sedih juga ya, kita udah ngumpulin bertahun-tahun, tiba-tiba kena hantam kemarin COVID turun 50%, nangis darah tuh. Kita coba alokasikan di gaji gitu ya Mbak. Misalkan kita punya gaji 5 juta gitu. Kira-kira Mbak Joyce gimana nih ngebaginya? Mungkin setengah, berapa persen buat nabung, berapa persen buat pendidikan. Kira-kira uang buat pendidikan anak tuh bagusnya tuh berapa persen gitu dari 5 juta itu misalnya. Nah, kalau untuk pertama kali kalau 5 juta teman-teman bisa mulai dari 10%. Kalau aku patokannya persen kok, bukannya rupiah. Misalnya kan gaji UMR sekarang 4,4-an ya. Ya, jadi teman-teman nabung dari 10% dari 4,4 itu. Ketika nanti gajinya jadi 5 juta, 10% dari 5 juta, kan nominalnya naik. Nanti gajinya 10 juta, ya 10% dari 10 juta udah naik lagi nominalnya. Itu lebih aman ketimbang kita set target 1 bulan aku nabung 200.000. Ngomongnya itu waktu gajinya UMR kok 4,4. Terus besok-besok 10 juta nabungnya 400.000 juga. Ya kan nggak begitu. Jadi emang bener teman-teman setnya ke ini, persentase, bukannya ke nilai nominal. Kan biasanya 30% atau katakanlah 50% buat kehidupan sehari-hari nih, kebutuhan sehari-hari, lalu nanti 30% kali ada utang jangka panjang. Nah, sisanya bisa buat alokasi untuk jangka panjang, simpanan jangka panjang. Maksudnya tidak hanya pendidikan loh kok, kita butuh juga mempersiapkan dana pensiun. Kita butuh, mungkin teman-teman ada yang mau beribadah, itu kan juga nabungnya perlu jangka panjang ya. Yang kalau aku sepengetahuan aku sih ada 3 jangka panjang yang harus kita penuhi, yaitu dana pensiun, ibadah, sama pendidikan anak kok. Itu yang sangat krusial. Atau mungkin teman-teman yang baru menikah prioritasnya beda, karena belum punya rumah, jadi nabungnya buat beli rumah dulu. Jadi mobil gitu, baru pendidikan anak, baru dana pensiun gitu. Disesuaikan saja dengan situasi teman-teman. Yang penting adalah instrumennya tepat Iko. Cepat amat. Kalau cepat teman-teman, anaknya seminggu lahir terus udah disiapin dana pendidikan tapi nabungnya cuma di tabungan, itu nggak tepat juga. Nomboknya pasti kebanyakan. Nah, jadi kata kuncinya 2 nih kok kalau buat aku, lebih cepat, lebih baik, dan tepat. Tepat kita simpan di instrumen yang apa. Kalau aku tadi mungkin teman-teman yang pertama ini masih bisa di reksadana kayak aku belajar. Terus ini setahun lah, reksadana kayak gini. Oke, aku mau naik kelas ke saham. Lalu diganti ke saham karena saham itu dalam jangka panjang kan bisa memberikan hasil yang lebih gede lagi. Kalau misalnya kayak telaten kok 10% sih kelewat lah. Jadi melebihi target. Gitu kalau aku sih. Keren. Iya sih, benar-benar. Yang terakhir gitu, apa ada yang mau Mbak Joyce sampaikan gitu buat pendengar cuan gitu ya Sobat Media, terkait emang topik kita nih lagi ngebahas seputar suami istri yang mungkin lagi nyiapin biaya pendidikan anak gitu. Sobat Media, kita emang harus mempersiapkan sejak dini.
sejak awal itu dapat disiapin, daripada ketika anak kita udah mau sekolah duitnya nggak ada, kan kita juga yang pusing. Kasihan juga dianya gitu kan, mau sekolah tapi nggak ada uangnya. Ini bisa kita persiapkan sejak dini. Mungkin dia juga nggak tahu kalau kita nabung buat dia, ya nggak apa-apa. Yang penting kita siapkan, nanti dia mau, kan kita juga kan nggak tahu kan ya dia mau sekolahnya di mana, tiba-tiba kalau dia minta sekolah kedokteran gimana. Nah makanya daripada kita pusing, anaknya juga pusing, dari awal, dari sejak dini dipersiapkan. Nabungnya sih kalau buat aku nggak begitu membebani Iko, karena itu kan jangka panjang ya teman-teman, punya waktu 18 tahun loh nabung. 18 tahun kalau dicicil setiap bulan secara konsisten, mungkin 100.000 dengan instrumen yang tepat, itu kemungkinan ketutupnya biaya itu pasti bisa dapat. Kan sekarang udah banyak nih teman-teman aplikasi yang bisa menghitung berapa sih cicilan kita yang harus kita tabung 1 bulan ketika anak kita nanti sekolahnya bisa katakanlah 200 juta atau 300 juta gitu. Itu bisa ditarik ke belakang. Udah banyak kok apps-nya Iko sekarang. Kita tinggal masukin aja datanya. Jadi teman-teman punya gambaran gitu. Sehabis punya gambaran, dilakukan Iko. Dan gambaran doang, digambar doang. Kalau gitu sekian podcast cuan kali ini. Terima kasih banget Mbak Joy, kita udah ngobrol-ngobrol tentang pendidikan anak gitu ya. Apalagi buat aku yang memang perlu banget belajar untuk nyiapin gitu. Kalau perlu sekarang juga bisa gitu kan. Apalagi kita dikasih waktu 18 tahun buat nyicil, buat investasi juga sekalian gitu. Terima kasih ya Mbak Joy. Sama-sama Iko, semua berguna teman-teman. Jangan lupa nyicil-nyicil ya. Dan jangan lupa juga nih untuk Sobat Medio untuk follow @medio_by_kgmedia atau kirim juga ya sarannya ke email di podcast@kgmedia.id. Dengerin juga nih terus podcast cuan sama Mbak Joyce di Spotify untuk mendapatkan inspirasi menarik lainnya seputar pengelola keuangan, investasi, dan aktivitas finansial lainnya. Bye-bye Sobat Medio. Bye. Itu dia Motion Cuan, cari untung bareng teman di minggu ini. Tungguin obrolan-obrolan seru lain di Motion Cuan, cari untung bareng teman. Sampai ketemu di episode minggu depan.